Oke, kita kali ini akan lanjutin alur cerita dari Ivan. Tapi sebelum itu, saya berterima kasih banyak kepada kalian yang selalu support Mimin dan juga subscribe Mimin. Tak perlu banyak cakap, langsung aja kita menuju ke episode selanjutnya. Episode dibuka dengan pertarungan Ivan dan juga Lan Xin'an. Lan Xin'an yang murka karena anaknya dihabisi oleh Ivan. Dia dengan penuh amarah menerjang maju ke arah Ivan. Namun di situ Ivan menggunakan teknik pedang Sword Rain sehingga memunculkan banyak sekali energi pedang yang menerjang ke arah Lan Xin'an. Tapi Lan Xin'an masih bisa menghindari serangan itu. Lan Xin'an sangat terkejut karena Ivan mampu menguasai teknik Violent Rain Sword. Ya, teknik itu adalah teknik pedang tingkat kuning kelas legendaris. Bahkan dia membutuhkan setahun untuk bisa memahaminya. Tapi Ivan menghilang dan muncul kembali tidak lebih dari 2 bulan. Lan Xin'an sadar selama ini Ivan berkultivasi dari ranah kekuatan batin dan berakhir dengan keberhasilan. Ivan memuji Lan Xin'an yang memiliki pengamatan yang bagus. Menurut Lan Xin'an, tidak heran Ivan bisa menghabisi banyak ahli dari kediamannya. Namun apabila Ivan berpikir bisa mengalahkan Lan Xin'an yang berada di ranah pemeriksaan sumsum, sementara Ivan masih berada di ranah transfusi darah. Ia berpikir Ivan cuma cari mokat saja. Lan Xin'an mengumpulkan kekuatannya sehingga aura merah pekat menyelimuti tubuhnya. Ivan masih menggunakan teknik yang sama, namun dia kali ini menggunakan Violent Rain Sword bentuk kedua sehingga memunculkan ratusan energi pedang yang langsung menghantam Lan Xin'an. Bahkan Lan Xin'an dibuat kaget sekaget-kagetnya karena melihat teknik itu. Ratusan serangan langsung menghantam tubuh besar Lan Xin'an, tapi dia langsung menggunakan barrier untuk menahan sisa dari serangan Ivan. Hancurlah dan talum. Semua serangan Ivan pun lenyap tak tersisa. Ya, Lan Xin'an menggunakan senjata sihir untuk menghalau serangan Ivan. Memang kau dasar monster kecil. Kau benar-benar membuatku mengeluarkan senjata sihirku. Kau harus mokat hari ini juga. Lan Xin'an langsung melancarkan sebuah serangan kepada Ivan. Mendapati itu, Ivan langsung menggunakan Floating Blossom Step untuk menghindari serangan Lan Xin'an. Talum. Serangan itu berhasil dihindari Ivan, tapi Lan Xin'an tak membiarkan Ivan lari. Dia langsung melancarkan serangan kuat lagi ke arah Ivan. Talum. Lan Xin'an sangat yakin dengan serangannya yang tepat mengenai Ivan. Dan alangkah terkejutnya Lan Xin'an melihat Ivan baik-baik saja. Ivan ternyata menggunakan talisman untuk menghalau serangan Lan Xin'an. Dia juga menggunakan talisman yang satunya yang bisa meningkatkan kekuatannya. Dan hingga pada akhirnya Ivan dipenuhi kekuatan yang amat besar. Lan Xin'an yang melihat itu hanya bisa melungu dan tak percaya Ivan memiliki talisman. Ivan langsung menerjang maju melancarkan teknik Violent Rain Sword bentuk ketiga. Energi pedang berwarna biru berkumpul menyelimuti setiap ayunan pedang Ivan. Lan Xin'an tak tinggal diam. Dia juga mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk mengadu serangannya dengan serangan Ivan. Hingga pada akhirnya aura pedang biru beradu dengan kilatan petir ungu. Talum. Serangan itu saling beradu hingga menciptakan pusaran yang amat besar. Mereka berdua sama-sama menerima efek samping satu sama lain. Lan Xin'an berkata kepada Ivan, meskipun Ivan menggunakan talisman untuk memperkuat tubuhnya, tapi Ivan tidak bisa menyaingi kekuatannya karena Ivan terlalu lemah. Namun Ivan dengan santainya menanggapi perkataan Lan Xin'an. Siapa bilang aku mau pakai kekuatanku untuk menghabisimu? Karena perkataan Ivan, Lan Xin'an langsung waspada karena dia berpikir Ivan memiliki kartu as lain. Dan dengan kecepatan tinggi, Ivan langsung menerjang maju ke arah Lan Xin'an. Dia mengeluarkan sebuah energi biru kecil yang berada tepat di dada Lan Xin'an. Hingga pada akhirnya, jurus pedang badai, gerakan mematikan akhir. Dan Calas. Puluhan energi pedang menghantam Lan Xin'an tanpa ampun. Lan Xin'an tidak menyangka bisa kalah dengan Ivan. Dia tidak terima bisa kalah dengan seorang bocah. Ivan tanpa keraguan sama sekali langsung menghabisi Lan Xin'an. Carot. Ya, pada akhirnya pembalasan Ivan sudah sepenuhnya berhasil dibalaskan. Ivan di situ juga mengambil cincin milik Lan Xin'an.
itu adalah cincin Yuan Lei. Tak lama dari itu, dua jenderal milik Lan Xin'an datang di tempat kejadian. Mereka sangat kaget melihat orang-orang dari mereka semuanya telah dihabisi oleh Yivan. Yivan berkata dengan tegas kepada sisa dari bawahan Lan Xin'an. Yivan berkata kepada mereka bahwa orang yang menyerah tidak akan dihabisi, sedangkan yang melawan akan ia habisi tanpa ampun. Di pavilion Wanbao, Nalan sangat cemas dengan keadaan Yivan. Menurut dia itu sudah berjalan sangatlah lama. Tiba-tiba bawahan Dr. Chai melaporkan bahwa ada masalah yang besar. Tentu saja Nalan yang mendengarnya makin dibuat khawatir. Dia meminta orang itu untuk menceritakan apa yang terjadi, dan dia memberitahu Nalan apabila orang-orang mereka mengirim berita bahwa Lin Dafu dan juga Lin Yunkai dari keluarga Lin. Keduanya telah mokat. Tak hanya itu saja, Tuan Kota Lan Xin'er dan 4 jenderal semuanya dihabisi dan rumah penguasa kota terbakar habis oleh api. Nalan sangat lega mendengarnya, bahkan dia sampai pingsan karena saking lemasnya. Dr. Chai sangat tidak menyangka Yivan berhasil melakukannya. Padahal Yivan baru saja menerobos dan lawannya juga, mereka berada di atasnya. Dr. Chai berpikir langit di kota Liuyun mungkin akan berubah. Waktu pun berjalan begitu cepat. Terlihat di situ banyak sekali orang yang tengah berkerumun. Rupanya mereka sedang melihat poster buronan yang ditempelkan di papan buronan. Mereka sangat kaget karena ada penjahat baru yang dicari oleh kerajaan. Dan hadiah yang diberikan apabila mereka berhasil menangkapnya adalah 100 koin emas. Waduh. Ya, orang yang ada di poster itu adalah Yivan. Bagi mereka yang melihat foto Yivan yang ada di poster, mereka merasa Yivan sama sekali tidak terlihat seperti penjahat. Di tengah-tengah kerumunan itu, ternyata di situ juga ada Yivan yang melihat poster wajahnya. Ia berpikir bounty-nya itu sangatlah kecil. Selain itu juga dia mengeluh perihal wajahnya yang dilukis seperti ini. Waduh, itu kira-kira orang bisa tahu gak ya kalau kabarnya kayak gitu? Hingga pada akhirnya, waktu sekarang berganti malam hari. Di pavilion Wanbao, Nalan sangat khawatir dengan keadaan Yivan. Ia juga sangat penasaran dengan rencana Yivan selanjutnya. Dan tiba-tiba, Nalan harus dikagetkan dengan sebuah surat dan kotak yang terlempar ke arahnya. Nalan kemudian mengambil surat itu dan membacanya. Isi dari surat itu seperti ini. Aku akan segera pergi dari kota awan terbang ini. Terima kasih atas perhatianmu selama ini. Di dalam kota ini, aku memberikan hadiah untukmu dan penduduk desa Kayu. Semoga kalian tidak perlu khawatir akan makan dan pakaian sepanjang hidup kalian. Jika kita beruntung, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Sampai jumpa. Bye, Yivan. Ya, gitulah isinya. Setelah membaca surat itu, Nalan langsung membuka kotak pemberian dari Yivan. Dan alangkah terkejutnya Nalan setelah membuka kotak itu. Ternyata isinya adalah harta karun surga dan juga bumi. Bahkan dia saja belum pernah melihatnya sama sekali. Dalam hati ini memang berat bagi Nalan untuk berpisah dengan Yivan. Tapi dia juga harus berterima kasih dan mengucapkan sampai jumpa kepada Yivan. Dia harap mereka bisa bertemu di lain kesempatan. Tak terasa kini sudah setengah bulan terlewatkan setelah pertempuran yang penuh dengan drama. Kini Yivan berada di perbatasan antara negara Yan dan juga Wei. Terlihat banyak sekali kerumunan orang yang ada di situ. Di dekat Yivan ada 2 orang yang sedang membahas perihal tanah suci 5 elemen. Diketahui tanah suci 5 elemen adalah salah satu dari 10 tempat suci teratas. Dan sekarang mereka sedang merekrut murid. Ada sebuah rumor jika teknik kultivasi terendah dari tempat suci, begitu sampai di dunia profan, akan menjadi teknik ilahi yang dicari banyak orang. Bahkan jika bisa menjadi murid tanah suci, itu akan menjadi sebuah berkah yang luar biasa. Tempat suci 5 elemen berada di negara Wei, ribuan mil jauhnya dari negara Yan. Jika tidak menggunakan perahu awan, bahkan dengan menggunakan 20 kuda sekalipun, tidak akan sampai ke sana. Mendengar itu Yivan sangat penasaran. Bahkan Yivan makin penasaran lagi setelah ia melihat ke arah langit. Ya, di atas langit banyak sekali perahu yang berterbangan. Itu adalah perahu awan. Perahu awan merupakan salah satu alat transportasi paling penting di benua kuno. Kecepatannya sangat tinggi, dapat melintasi jurang langit dan langsung menuju ke tujuan.
Ivan kemudian berbaris dalam antrian untuk membeli tiket dari perahu awan. Ivan memesan 1 tiket untuk pergi ke Tanah Suci 5 elemen. Dan si penjaga itu memberitahu Ivan apabila perahu awan hanya bisa pergi ke kota 5 elemen di negara Wei. Dan harganya juga 500 koin emas untuk 1 lembarnya. Penjaga toko itu menganggap remeh Ivan. Dia berpikir Ivan hanyalah seorang warga desa biasa yang tak memiliki banyak uang. Dia menganggap Ivan tak akan bisa membayar akomodasi perahu. Karena di kelas terendah yang berlebar kuning saja harganya mencapai 3.000 koin emas per malam. Apabila tidak bisa membayar, orang hanya bisa tidur di atas dek perahu yang tidak dilindungi oleh formasi pelindung angin dan juga terkena terik matahari. Namun gak perlu banyak omong, Ivan langsung menyodorkan segenggam bongkahan emas. Bahkan penjaga toko itu dibuat melotot melihat emas Ivan. Bahkan sikap dia pun langsung berubah menjadi ramah dan memberikan Ivan token kamar nomor 1 terbaik di perahu awan. Orang itu menganggap Ivan adalah dewa kekayaan. Namun yang namanya Ivan, pasti ada orang yang selalu resek kepadanya. Di situ secara mengejutkan ada 2 orang yang ingin mendapatkan kamar nomor 1 milik Ivan. Ia berkata kepada penjaga toko apabila dia berani menawar 2 kali lipat untuk kamar yang didapatkan oleh Ivan. Ya, mereka adalah bangsawan. Si cowok itu adalah Wang Teng, putra istana Pangeran Kang, dan si cewek adalah putri Lingyang, Wang Meng. Tentu saja Ivan mempertanyakan maksud dari orang itu. Tidak bermaksud apa-apa. Selama itu adalah sesuatu yang disukai keluarga Wangku, maka itu akan menjadi milikku. Kamar Tianxi nomor 1 terbaik ini, Tuan Muda telah memutuskannya. Ya, pastilah Ivan gak mungkin ngalah. Ia tidak mau menyerahkan kamar itu. Ivan berkata kepada Wang Teng apabila dia yang memesan terlebih dahulu. Penjaga toko juga menjelaskan kepada Teng dan juga Meng apabila kamar itu memang sudah dipesan oleh Ivan. Dengan berlagak sombong, Meng merendahkan Ivan. Ia merasa Ivan terlalu berani untuk melawan istana Pangeran Kang mereka. Mereka berdua terus-terusan memamerkan otoritas mereka dan terus merendahkan Ivan. Tapi Ivan yang mendapati situasi itu hanya bisa mengumpat kesal. Ya bagaimana bisa? Di mana-mana dia selalu bertemu dengan orang-orang yang sombong yang suka menindas orang lain. Mengenai Pangeran Kang, dia adalah adik kandung dari kaisar yang menjabat saat ini. Ya, jadi pantas mereka sangat sombong karena Pangeran Kang adalah kandidat pewaris berikutnya. Dan mereka berdua memiliki ikatan keluarga dengannya. Pangeran dan putra mahkota, lalu kenapa? Di antara para bangsawan dan pejabat tinggi, ada yang memiliki etos kerja keras. Kamar tamu sudah aku pesan terlebih dahulu, jadi itu adalah milikku. Aku tidak akan memberikan meskipun dengan membayar lebih. Selain itu, pergi dan berbalislah di belakang dengan baik. 2 anjing bodoh. Mendengar itu Wang sangat murka kepada Ivan. Namun si penjaga toko mencoba untuk mencairkan suasana. Ia menenangkan Wang dan memintanya untuk pergi ke belakang antrian lebih dahulu. Dan dia akan segera menyiapkan kamar terbaik nomor 2. Di dalam hati penjaga toko itu berpikir untuk tidak menyinggung keduanya. Karena baginya Ivan memiliki kekayaan sedangkan Wang memiliki kekuasaan. Untuk terakhir kalinya, Wang mempertanyakan kepada Ivan apakah Ivan tahu konsekuensinya menyinggung istana Pangeran Kang. Dan Ivan pun memberikan pertanyaan yang sama kepada Wang. Lalu, apakah kau tahu konsekuensinya menyinggungku? Mendengar itu, Wang mengakui keberanian Ivan. Ia meminta Ivan untuk tidak menyalahkannya apabila dia tidak mengingatkan Ivan. Ia berpikir membuat musuh saat berada di luar dapat membuat Ivan dalam bahaya. Ia tidak tahu cara Ivan mokat nanti seperti apa. Ivan sih santai-santai aja. Malah dia berkata, aku lumayan setuju dengan sudut pandangmu. Tetapi, siapa yang dalam bahaya sulit untuk ditentukan. Wang sangat kesal dengan Ivan. Ia penasaran dari mana sebenarnya Ivan itu. Karena tidak mau berdebat lebih lama lagi dengan Ivan, Wang pun terpaksa untuk mengambil kamar nomor 2. Tapi sebelum mereka bisa sampai ke kamar nomor 2, Ivan menghentikan Wang. Dia beralasan bahwa dia tidak suka kalau ada orang lain di sebelahnya yang berisik ketika tidur. Oleh karena itu dia akan membeli semua kamar Tianxi. Waduh, ya dibuat ngamuk-ngamuk lagi tuh si Wang. Ivan berkata bahwa orang yang pertama datanglah yang layak untuk dilayani.
Gak perlu pikir panjang, si penjaga toko itu langsung memberikan 10 kartu kamar Tianzi. Dia juga menyuruh uang untuk pergi ke belakang antrian. Waduh, emang dengan uang semua bisa berjalan dengan mudah ya. Ya, si penjaga toko sih berpikir dengan uang yang didapatkan dari Ivan itu bisa digunakan seumur hidupnya. Nanti dia bisa meninggalkan pekerjaan ini dan melarikan diri. Waduh. Kini kita menuju ke dalam perahu awan. Ivan yang sedang berjalan sendirian tiba-tiba dipanggil oleh seseorang. Dia meminta Ivan untuk berbicara sebentar dengan dirinya. Siapakah orang itu? Teman atau lawan? Saya juga kurang tahu. Jadi langsung aja kita cari tahu. Terlihat di situ, Ivan dan orang misterius itu sedang duduk dan mengobrol santai. Bahkan mereka berdua bersulang satu sama lain. Ya, dari sini kita baru tahu identitas dari orang itu. Dia adalah Liu Wei. Ia sangat terkesan dan juga kagum dengan tindakan Ivan yang ditunjukkan kepada Wang dan juga Meng. Ivan yang penasaran dengan identitas Liu Wei, ia bertanya kepadanya. Liu Wei pun memperkenalkan dirinya. Ia mengaku berasal dari keluarga pedagang yang berasal dari kerajaan Wu. Dia juga bertanya nama dari Ivan. Pada akhirnya, Ivan juga memperkenalkan dirinya. Ivan mengaku berasal dari kerajaan Yan. Menurut Ivan, kerajaan Wu bersebelahan dengan kerajaan Yan. Dan dalam hal kekuatan bela diri, kerajaan Wu lebih kuat daripada kerajaan Yan. Liu Wei tertawa gembira. Dia menganggap pertemuan mereka berdua adalah sebuah takdir yang sudah diatur oleh dewa. Ia juga menjelaskan alasannya menemui Ivan adalah untuk berteman dengan Ivan. Oke, dikit-dikit aja dulu ya teman-teman. Kita lanjutkan di episode selanjutnya aja. Saya pribadi memohon maaf kepada kalian apabila ada kesalahan penyebutan nama atau kata-kata yang tidak jelas. Baiklah, saya Mr. D undur diri dan sampai berjumpa lagi.